Selamat berjumpa kembali pemirsa Sulu Timur yang kami cintai. Satu kehormatan bagi saya hari ini bisa berkunjung ke rumah Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut. Kemarin saya sudah sempat janjian, katanya jalan kemana kemarin Om? Ke Reo. Jalan-jalan. Jalan-jalan memenuhi undangan umat Muslim dalam rangka Hari Idul Fitri ya, di Reo. Dia tetap fit, walaupun yang ke itu masih ngerokok. Masih. Iya. Ini Om, pilkada ini kan, pileg ini udah selesai toh. Siap ya. Nah, Manggarai ini udah selesai, pilegnya. Ini ada waktu singkat untuk pilkada. Iya. Nah, publik Om, selama ini melihat, aduh ini ada kejutan di Manggarai ini. Ya. Rasa-rasanya, Ya. Om Heri ini tidak berjalan bersama lagi dengan Pak Bupati. Iya, iya. Iya. Itu gimana itu? Benar nggak tuh Om? Saya sudah umumkan kepada rakyat melalui media bahwa saya siap maju jadi bupati ya. Dengan prinsip pertama, ya perlu naik kelas juga supaya bisa berekspresi ya. Dari wakil bupati menjadi bupati. Itu impian kehidupan. Dan saya sudah umumkan kepada rakyat bahwa saya siap untuk itu. Siap untuk maju ya, menjadi bupati. Menjadi bupati Manggarai. Dan ada pernyataan kontroversial Om juga kemarin. Bilang Om bilang mau mundur itu gimana itu? Mau dulu kan sama-sama nih mau maju dari awal jadi wakil. Kok di tengah jalan Om mau mundur ini? Apa ini yang untuk maju bupati? Kalau politisi itu kan, jadi politisi itu harus bermain juga pada narasi-narasi seniman ya. Karena untuk mundur sebenarnya boleh juga. Izin Om sambil minum. Ya. Ada satu wakil bupati di Jawa Barat yang saya tahu bahwa pernah dia mengundurkan diri dengan alasannya. Saya sebenarnya lebih kepada niat supaya menjadi pergunjingan publik, supaya seru juga saya mundur. Rencana untuk mundur dari jabatan sebagai wakil bupati. Sejatinya untuk mundur itu tidak semudah seperti yang semua orang pikirkan. Memang awalnya ada niat seperti itu ya. Tetapi untuk proses ke sana itu butuh waktu yang cukup lama. Dengan demikian, ketika publik itu seru mendiskusikan tentang kemunduran saya jadi wakil bupati, bagi saya sebenarnya sebagai seorang seniman, saya biarkan itu. Supaya biarkan rakyat mendiskusikan kira-kira apa di balik kemunduran itu. Tapi sebenarnya untuk kepentingan lain juga saya biarkan supaya itu muncul ke permukaan. Tapi ini Om, orang kan bertanya kalau Om mengatakan mundur, ini berarti ada yang tidak baik-baik saja antara Om dan Sebenarnya tidak. kan gitu. Mau jadi bupati, mau mundur itu bisa juga dilihat sebagai pilihan kehidupan. Sebagai pilihan ya. Bukan maksudnya kebersamaan pasangan ini saya kira ada yang tidak baik-baik saja kalau Om sampai sempat mengatakan mundur ini. Sebenarnya bukan tidak baik. Saya mau berekspresi secara politik ya. Ini juga bagian dari kebutuhan aktualisasi diri. Ya. Saya mau naik kelas dari wakil mau menjadi bupati. Ya. Kita belajar bagaimana menjadi wakil bupati dan kemudian kita punya niat untuk jadi bupati supaya bisa mengalirkan keindahan, sukacita, damai sejahtera, kebersamaan dengan rakyat yang mau kita pimpin. Berarti ini ekspresi ini loh, yang mau naik kelas, masa mau jadi wakil terus? Ya masa wakil terus, jadi bupati lah gitu. Tapi begini Om, orang kan omong politik. Politik itu ya seni, orang bilang itu seni. Tapi ada juga cerita yang ini di politik Om, bahwa bahkan untuk kalah pun dalam politik itu kan pasti harus menghabiskan biaya. Ya. Oke. Ada yang mengatakan ini betul di publik bahwa Om dikenal ingin maju sendiri. Siap ya. Tapi orang meragukan Om. Betul. Partai politik ada nggak yang mau siap mengusung Om ini? Kan itu. Jadi adik saya ini selalu percaya pada gerak alam. Silakan. Kita punya impian kehidupan. Kita bisa dihantar dengan cara alam untuk sampai pada titik impian itu.
Bicara partai, saya mengikuti Gerak Alam. Untuk juga isu-isu lain yang mengatakan tidak ada duit segala macam, ya saya kira juga sebenarnya politik without money it's nonsense ya. Itu kebohongan, tidak politik. Iya. Pasti ada biayanya. Mungkin untuk kandidat tertentu biayanya tinggi. Kalau saya santai saja. Karena saya selalu yakin saya berpolitik bersama dengan rakyat. Bersama dengan pendukung saya. Saya bersama dengan orang banyak. Begitu juga dalam urusan politik. Partai. Bagi saya itu membangun jaringan, membangun diskusi itu bagian yang integral. Bagian integral dari sebuah perjalanan kepolitikan. Gitu. Soal partai, aman lah itu Om ya? Saya yakin, saya maju kan harus ada partai. Tidak terpikir maju independen? Tidak. Tidak. Saya punya pertimbangan. Saya punya pertimbangan. Bukan sekedar untuk maju. Tapi suatu ketika kita jadi pemimpin, jadi bupati, tidak bisa tidak harus membangun jaringan juga dengan orang-orang di provinsi dan Jakarta. Yang punya partai ini kan orang Jakarta. Iya, benar. Maka kemudian mereka itu bercokol di parlemen, bercokol di kementerian. Bupati tidak bisa tidak harus membangun jaringan itu dengan partai politik. Ya. Itu tadi. Dengan demikian, ada orang bilang supaya mudah-mudahnya. Tapi bagi saya tidak cukup menguntungkan ke depannya. Kalau kita jadi bupati. Dan menurut saya tidak bisa tidak, harus ada network kita. Harus ada jaringan kita. Dan itu lewat partai? Lewat partai. Oke. Nah, ini yang menarik kok. Kan Om mau maju sendiri nih. Kalau sama-sama kan berdua, udah ada visi kemarin bersama. Banyak yang mengatakan visi yang diusung juga kan belum juga dituntaskan. Ada beberapa catatan lah, mungkin Om lebih tahu tentang itu. Tapi poin saya, apa yang membedakan gagasan Om dengan visi yang kemarin? Lalu kenapa tidak kemudian visi-visi itu ya udah didiskusikan saja dengan Pak Heri untuk diperjuangkan? Kontrak politik kita itu sama. Iya. Bagaimana cara menggerakkan supaya itu menggenapi harapan banyak orang. Itu prinsipnya. Secara politik, kontrak itu saya kira dari bupati ke bupati itu jalan. Ada catatan-catatan kurang itu saya kira biasa. Tetapi supaya semua orang sadari, kalau saya jadi pemimpin di Manggarai itu harus berakar pada filosofi budaya sebagai orang Manggarai ya. Menjadi pemimpin, menjadi bupati di tengah orang Manggarai dengan cara pandang dia. Hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Orang Manggarai itu selalu berakar pada kebersamaan. Dalam kebersamaan pasti ada sukacita dan damai sejahtera yang bisa dibangun. Tapi juga tentu dalam perjalanannya mungkin saja ada gangguan-gangguan di situ ya. Iya. Tetapi mau sukses atau tidak, kontrak politik kita, visi misi kita itu harus dibangun secara partisipatif. Melibatkan rakyat itu penting. Maka kritik-kritik itu juga bagian dari cara rakyat mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan supaya kontrak politik itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Iya. Nah, ya justru itu Om. Justru yang saya lihat kan gini Om. Ketika Om menyatakan diri maju sendiri, tentu ada visi yang Om ingin bawa. Ya. Nah, lalu selama ini Om merasa bahwa apakah visi itu tidak terkomunikasikan dengan baik selama ini dengan saya kira pasangannya Om, atau ini muncul belakangan visi Om yang baru untuk membangun Manggarai ini? Saya kira visi misi itu siapapun dia kandidat, Iya. semua tidak berubah ya, selalu berkaca pada 3 hal penting. Iya. Yang orang selalu sebut sebagai indeks membangun manusia. Pertama itu soal kesehatan, soal pendidikan, dan soal ekonomi ya, perekonomian. Ada juga hal lain sesuai dengan potensi daerah. Tetapi narasi apapun tidak bisa tidak pasti untuk membangun daerah. Supaya rakyat itu makmur dan sejahtera. Ada tagline yang berbeda juga, misalnya adil, maju, berdasarkan. Tapi prinsipnya pemimpin bersama rakyat memikirkan supaya hidupnya lebih makmur dan sejahtera. Oke. Nah, tadi Om singgung soal demo.
Ya, Nah, ini ada berapa demo? Dalam catatan kita ini ada sekitar hampir 15-an demo, Om. 15 kali demo selama ini. Kepemimpinan Om. Banyak sekali tuh. Ya, luar biasa. Itu kenapa tuh? Sampai banyak kayak gitu demo. Saya kira demo itu kan Atau gagal Om orang dari bupati dan wakil bupati. bukan gagal juga. Itu gimana tuh? Kita membiarkan rakyat juga mengambil bagian itu dalam iya. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kritik itu bisa juga dilihat sebagai cara rakyat berdiskusi dengan pemimpinnya. Oh, ada bagian-bagian yang perlu kita lihat bersama lagi. Supaya dia on the track. Supaya dia itu populis. Supaya kebijakan itu dialirkan itu sesuai dengan juga kepentingan dari rakyat itu sendiri. Jadi demo itu bagi saya biasa saja. Orang Manggarai itu selalu ingin bersama. Rakyat dengan pemimpin juga duduk bersama. Kalau dia datang demo tidak apa-apa. Om sering hadapi? Saya sering hadapi. Dari 15 kali demo yang saya tahu, 15 kali demo yang saya hadapi itu ada 11 ya. Dan hasilnya terselesaikan nggak? Terus ada yang terselesaikan. Ada yang perlu diskusi lebih lanjut ya. Tapi kan demo itu mau mengisyaratkan rakyat ingin melihat sekali lagi apakah kebijakan-kebijakan kita itu sudah berujung pada pendekatan yang populis atau tidak, menyenangkan dia atau tidak. Ya, saya mengambil contoh kasus Nakes. Sebenarnya ada sebuah diskusi yang menarik di situ. Iya. Ada trik dorong kepentingan di situ. Tapi semuanya menurut saya itu kalau Nakes itu hari-hari ini bukan demo sebenarnya, dia mau menyampaikan saran, pendapat dan masukan kepada pemimpinnya supaya apa yang menjadi hak mereka itu bisa diberikan. Ya, bisa diberikan. Ya. Yang menarik nih, ketika saya bicara tentang demo dengan Om, ya Om paham sekali tentang psikologi para pendemo. Ada kemudian yang bikin dalam konteks politik ini ya, ini ada, ya saya bilang perpecahan lah. Perpecahan ini Om mau maju sendiri. Ada yang gitu, jangan-jangan yang demo ini Om yang suruh nih. Gitu. Ya biasalah. Jangan-jangan dong. Publik kan boleh dong. Publik berspekulasi demikian. Orang berspekulasi seperti itu. Tapi saya jujur mengatakan itu tidak pernah. Itu bohong itu ya. Itu hoax lah ya. Kalau orang tuduh-tuduh kita itu ya terserahlah. Tapi dari hati nurani saya itu saya tidak. Orang selalu bilang aktor, intelektualis, siapa otak demo itu menyebut wakil bupati itu bohong semua. Saya nyatakan itu kebohongan yang sangat besar. Dan di saat yang sama, saya selalu merasa bahwa setiap kebohongan yang disodorkan bagi saya itu adalah sebuah kelimpahan rahmat untuk hidup. Luar biasa. Ya, tapi saya minta maaf juga Om, saya harus bertanya begitu. Iya. Publik. Memang banyak orang berdiskusi di luar. Jadi kalau orang melihat kita secara miring, bisa dia start dan negatif. Tapi ada juga orang lain yang melihat secara positif. Dan di saat yang tampan ini saya berani mengatakan itu semua kebohongan. Itu kebohongan besar, ya. Dan saya tahu rakyat juga pada tahu semua bahwa saya tidak pernah menjadi otak dari demo-demo yang ada di Manggarai. Itu kebohongan besar. Oke. Nah itu yang menarik Om. Nah kita sekarang ini Om, saya mau tanya nih. Tadi kan saya memulainya begini, politik itu butuh money dan Om menjawab itu. Siap ya. Om ini kan bukan politisi baru nih. Kira-kira menurut Om, spill dong Om. Untuk jadi Bupati Manggarai itu berapa sih biaya yang dibutuhkan sebenarnya? Saya juga tidak tahu ya, karena tidak ada biaya standar untuk bisa mengantar seorang menjadi bupati, ya. Tapi kalau saya, jalan saja. Saya kira memang politik pasti ada biaya. Politics without money is nonsense. Politik tanpa ada biaya itu bohong. Ya, tapi berapa? Berapa besarnya? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan saya selalu merasa bahwa kalau saya bergerak, saya mengikuti arus gerak alam ya. Urus partai, urus politik, tidak bisa tidak, pasti ada biaya. Gitu. Dengan kesederhanaan saya, dengan kekurangan saya, tapi saya optimis saja.
saya bisa bergerak dengan cara saya bersama rakyat. Nah, ini juga Om, biasanya nih ketika ngomong biaya, Ya, ada dua model. Ada biaya dari kantong sendiri, ya, ada kantong orang. ya, Nah, gitu. Kantong orang biasa bisa pengusaha, bisa rakyat. ya, Tapi biasanya ketika menggunakan kantong orang ini, Om, ya, ini akan, ya, saya kira ketika orang mengeluarkan biaya pasti dia pikir cashback-nya lah. ya, Nah, balikannya. Itu sana. Gimana itu, Om? Ya, saya kira biasa lah. Kan itu. Banyak cerita itu, Om. Siapapun dia pasti melibatkan orang lain. Bukan soal duit semata. Bahwa dia punya duit, oke. Tapi kita butuh orang. Tapi jangan sampai tersandra dong, Om. Tidak juga. Tergantung olahan. Olahan ya. Ya. Kan itu. Jadi kan kita bisa berkaca pada pemimpin-pemimpin yang sukses menjalankan pemerintahan dan pembangunan itu. Santai saja, sama-sama kita diskusi enak-enak di situ. Dan kita tidak tersandra karena apa yang kita dapat dari dia. Sekonyong-konyong kita dihegemoni oleh cara berpikir pribadi atau kelompok-kelompok itu. Tidak, kita terbaik lah sama-sama di situ. Sehingga nyaman saja. Enggak, kandidat itu atau politisi itu harus punya kemerdekaan. Om. Harus punya kemerdekaan. Maka kemudian saya juga sedih dengar cerita-cerita di tempat lain. Kalau Bupati itu disandera oleh orang-orang yang berduit itu tadi. Oh, ya. Lalu kemudian dia bisa tidak menjadi dirinya lagi di situ. Dan sering terjadi. Sering terjadi cerita-cerita di tempat lain. Ya. Itu gara-gara disandra itu tadi. Jadi sandera oleh duit-duit itu. Oke. Nah, ini Om, ada juga yang sering kita dengar di luar ini Om. Ya. Dan mungkin ini akan sedikit Om harus klarifikasi juga. Kabarnya Om dekat dengan beberapa pengusaha yang kemudian sempat, ya saya minta maaf Om ya, Ya, saya harus ya. tanyakan ini Ya. gitu. Sempat berurusan dengan perusahaan daerah. Ya. Nah, apakah betul itu Om? Saya ini kan orang baik ya. Selalu percaya bahwa orang itu baik, jujur. Dan biasalah. Saya merekomendasikan kalau ada yang mau meminjam di situ masalah. Dan tidak semua orang pinjam. Yang pinjam itu dari OPD. Karena ada jaminan ada uang di situ. Ya kontraktor lah yang pinjam. Tidak. Tidak, Kalau kontraktor tidak. Saya tidak urusan dengan tidak kontraktor. urusan. Tapi dari PDI ya. OPD ya. Dan saya punya keyakinan bahwa nanti mereka bisa kembalikan duit. Saya membantu mereka. Saya merekomendasikan. Dan tidak hanya karena saya merekomendasikan. Itu sekonyong-konyong wajib direktur atau manajemen MMA itu harus merespons. Tidak. Tidak hanya menyarankan. Kalau bisa dibantu ya bantulah. Soal pinjaman-pinjaman lain yang swasta saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu urusan internalnya ini. Gitu ya. Berarti merekomendasikan ya normal. Merekomendasikan itu ya normal. Yang menentukan itu kan ada di rootnya, ada manajemennya. Gitu. Nah, Ya. nah ini Om bisa yakin Om bisa memenangkan ini? Saya yakin. Sebab kalau tidak ada keyakinan itu apa saya maju. Boleh dong bagi Om, survei gimana nih Om? Kabarnya kan udah mulai survei-survei ini. Ya cerita-cerita orang. Ah, Dan juga ada sebagian kecil dari kerjaan-kerjaan akademik seperti ini melalui LSI. Saya dapatkan bocoran. Jadi sejauh ini ada satu survei itu memperlihatkan saya mendapat poin yang terbagus lah. Bahkan teratas saya katakan. Dibandingkan dengan yang lain itu. yang lain. Ya. Dari situlah muncul itu keyakinan saya bahwa saya bisa bermain dalam pentas politik ini. Melalui survei itu. Karena dengan survei itu, saya berkeyakinan partai juga akan mempertimbangkan ini. Hari-hari ini, kajian akademik menjadi pertaruhan untuk sebuah kepolitikan. Jadi bisa tidak. Bukan manual kayak zaman-zaman tempo dulu. Sekarang itu melalui kajian akademik, survei. Survei itu menentukan. Seperti itu pikiran saya. Saya selalu beri contoh kepada rakyat begini. Belum selesai perhitungan suara, orang sudah tahu kalau Pak Prabowo itu tampil sebagai kampionnya. Iya, iya. Iya, itu kerjaan teknologi, itu kerjaan akademik. Ya. Dan orang bisa memastikan seperti ini dia. Saya pun berani tampil kali ini, adik
itu lebih karena percaya juga pada survei dan keyakinan pribadi saya. Ketika saya turun ke lapangan, apa kata rakyat? Apa pendapat mereka secara pribadi ataupun secara kelompok? Maka saya berani maju, gitu. Nah, itu maju kan tidak sendiri Om ya. Iya, iya, Kesana. iya, iya. Kira-kira nih Om, wakilnya siapa nih? Saya ini kan senang kalau rakyat mendorong wakil ya, kira-kira calon wakil kita, dan sudah dielus-elus lah. Nah gitu. Tapi Calon wakil. belum dibuka ya. Belum bisa dibuka ya. Tapi satu ketika Ini harus dibuka. saya akan sampaikan, karena ada survei yang namanya perorangan. Ada juga nanti survei itu tandem antara calon bupatinya dengan calon wakilnya, gitu. Tapi saya jujur, saya buka sedikit, saya butuh supaya calon wakil saya itu harus orang muda ya. Orang muda. Kenapa? Orang muda itu saya selalu yakin penuh gairah, punya energi ya. Karena energi bangsa dan negara itu ada pada orang muda. Tapi supaya bagus juga, orang muda juga jangan lupa bahwa orang tua itu sudah sukses juga mencetak sejarah. Ini di kami menjadi sebuah kekuatan politik. Nah, ini Om, bicara orang muda nih, Ya. muda dan tua ini Om. Pak Bupati itu kan orang muda Om. Ya, 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 ya. Nah, saya butuh pendapat Om terkait Pak Heri tadi, Pak Bupati. Nah, ini sebenarnya orang yang sangat potensial, pintar orangnya. Narasinya juga keren ya, Ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran dia sebagai pemimpin. Ya. Ya mungkin juga karena wakilnya tidak cukup memberi kontributif supaya kontrak politik kami dua itu bisa berjalan dengan baik. Tapi secara pribadi saya mengatakan Pak Heri Nabit ini orang keren juga. Ya. Seperti bunga di taman, juga dia punya potensi untuk memperlihatkan keindahan bagi rakyat. Ya. Bagi siapa saja yang menonton taman kehidupan itu. luar biasa bicara dengan politisi. Nah, tapi ini Om, nah, itu Pak Heri Nabit. Lalu ada dua nama yang saya tanyakan juga. Kalau Dokter Nososio gimana? Orangnya gimana? Iya, kalau Dr. Ronald ini Yang mau maju juga itu. secara personal saya tahu dia. Dia ini dikenal oleh banyak orang ya. Populer dia sebagai seorang dokter, dan kisah-kisah pelayanan dia sebagai seorang dokter cukup dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau dia seorang politisi, saya kira juga dia juga ingin masuk dalam radar survei ya, untuk memperlihatkan elektabilitasnya. Populer tidak cukup, tapi untuk menguji orang itu bisa eksis atau tidak, itu elektabilitas. Suka itu tidak. Ya. Maka perlu dikacai melalui survei. Ya. Nah, lalu satu nama lagi Om, terakhir ini. Pak Karus Mancek. Kalau semuanya ya. Gimana menurut Om? Ya. Dia ini teman saya, staf saya. Dia ini perjalanan birokrasinya juga cukup bagus. Dia seorang putra dari Sibal yang cukup populer. Dan saya Jama juga cukup disukai oleh orang-orang, paling tidak itu di wilayahnya. Tapi dalam birokrasi, Pak Karus Mance ini orangnya keren juga. Keren juga. Orangnya tegas, visioner, dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan. Saya kenal dia secara baiknya. Nah, ya itu orang-orang yang mungkin menurut saya sangat dekat dengan Om selama ini. Ya. Atau sedang didekati atau mendekati. Dua orang ini saya suka juga lah. Kan gitu. Atau ada nama lain dong? Ya, tidak. Tidak ada gitu. Ya, sampai sejauh ini ada dua nama ini selalu menjadi pergolakan diskusi pribadi saya. Pak Ronald dan Ronald dengan Pak Karus Mance. Nah, ada satu nama lagi nih Om, yang saya harus tanyakan gitu. Ini tokoh senior kita, Pak Krisnoto. Pak Karus ya. Nah, kabarnya Om dekat dengan Pak Krisnoto. Dekat juga, dekat. Pernah berdiskusi dengan beliau terkait hal-hal
Memang secara resmi belum ya. Tapi dalam perjumpaan sekilas juga ada diskusi tapi pendek saja. Dia hanya tanya bagaimana Bapak? Ini banyak orang yang mau maju di Manggarai, tidak apa-apa. Ini sekarang belasan yang mau maju jadi bupati Manggarai, mengindikasikan kita orang Manggarai tidak pernah kurangin kader ya. Jadi beliau berhasil mendidik banyak orang. Dia bilang, itu berapa banyak? Saya bilang belasan. Saya bilang iya, saya kira banyak orang yang membidani kelahiran para kader. Termasuk Bapak juga. Gitu. Nah, ini fix dong, berarti Om sudah pasti mau maju sendiri. Mau maju ya. Tidak berpasangan lagi dengan Pak Heri Nabi. Iya. Peluang itu sudah kecil Saya sekali. maju sendiri. Saya maju sendiri. Nah, Ya. gitu. Nah, apa yang Om ingin lakukan yang berbeda dari yang dilakukan ketika Om bersama? Biar rakyat tahu juga Om. Bukan sedang kampanye juga. Biar orang Saya selalu berpikir begini ya. Tadi saya mulai mengatakan, ya beda gaya. beda gaya. Gaya yang saya mau tampilkan supaya menjadi pemimpin yang berakar pada cara hidup orang Manggarai. Orang Manggarai itu satu saja rumusannya, berjumpa. Dia mau cerita tentang kepedihan kehidupan, tentang impian-impian yang indah dari sebuah kehidupan, maka dia itu adalah bagian integral dari perjalanan itu pemimpin. Harus selalu bersama dengan rakyat. Mendengar curahan hatinya, mendengar tingkat kegusaran dalam hidupnya juga perlu bersama dengan pemimpin. Dan saya ingin di situ. Saya ini 29 tahun jadi pegawai. Pernah jadi pemimpin di mana-mana. Intinya saya ingin orang lain juga menjadi bagian terpenting dari perjalanan kepemimpinan saya. Dan itu kepemimpinan versi Manggarai. Oke. Oke Om. Terima kasih atas waktunya Om. Ya, ya. Semoga segala rencana, Siap, ya. segala harapan akan tercapai Om ya. Atau mungkin masih ada yang Om ingin sampaikan? Saya ini tadi mengatakan apapun yang saya rindukan, yang saya impikan dalam perjalanan kehidupan saya, termasuk niat saya Iya. untuk jadi pemimpin, saya serahkan kepada Tuhan, saya serahkan kepada luhur, juga pertaruhan kepada kita yang masih mengembara di muka bumi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Adik.